Halo semua, ini adalah video trip saya ke Beijing pada bulan Januari tahun 2018 bagian kedua. Setelah menjelajahi Istana Kota Terlarang atau Forbidden City, saya mencoba makan siang dengan menu bebek packing yang asli dari tempat asalnya. Bebek packingnya yang diajarkan oleh chef tadi. Oh iya, saya lupa. Ini cemplungin dulu pakai kecap, pakai bawangnya. Jadilah dadar gulung buat Anda yang berantakan. Setelah itu lanjut ke Istana Musim Panas atau Summer Palace. Oh, ini kubahnya. Ini orangnya. Tamannya dan rumah peristirahatan,nya, dan itu adalah danaunya. Koridor terpanjang, panjang hampir 1 kilometer. Summer Palace merupakan kompleks bangunan dan taman yang luasnya sekitar 300 hektar. Sebuah sumber menyebutkan bahwa kompleks ini mulai dirintis pembangunannya sekitar tahun 1153 Masehi. Kompleks ini sekarang menjadi salah satu situs warisan dunia. Berhubung saya ke sana saat winter, maka sebagian besar kolam dan danaunya sedang membeku, namun tetap saja terlihat sangat indah. Oh ya, selama di Beijing saya menginap di Novotel Beijing Peace, tidak jauh dari area Wangfujing dan Forbidden City. Dan inilah spot yang menjadi salah satu keajaiban dunia, Great Wall. Sekarang kita berada di puncak
kedua dari ya lumayan melelahkan, apalagi kan udara sekali. Ini adalah tower pertama. Pemandangan di luarnya, maaf. Saya sedikit terengah-engah. Ini dari pengunjung. Masih jauh menuju puncak ketiga, tapi jujur saya sudah tidak kuat untuk melakukan pendakian ke puncak ketiga. Bisa Anda bayangkan bagaimana dulu orang-orang Cina kuno dulu mereka membangun ini, kemudian mereka harus bolak-balik saat perang atau menjaga daerahnya untuk tidak sampai didatangi oleh pihak musuh. Cina sebetulnya memang hebat. Makanya Nabi Muhammad dulu, orang-orang Islam dulu mengatakan tuntutlah ilmu sampai dengan ke negeri Cina, karena Cina sebetulnya dari dulu memang sudah jauh lebih maju dibandingkan peradaban lain. Oke, sampai jumpa di bawah lagi. Saya akan meneruskan perjalanan kalau misalkan memang saya nggak kuat. Naik ke Great Wall selama winter memang cukup menantang. Angin dingin biasanya cukup kencang, ditambah banyaknya anak tangga yang harus didaki. Wow, jalan menuju ke bawahnya. Seberapa jauh kita bisa jalan menuju puncak, terus naik ke adalah jalan tolnya itu, bisa Anda lihat. Ini padahal baru puncak kedua, sampai dengan puncak ketiga dan selanjutnya kita coba turun ya. Turunnya curam sekali, harus berhati-hati. Makanya tidak disarankan orang-orang yang sudah tua manula. Mumpung teman-teman sekalian masih kuat dan bisa untuk berjalan-jalan, cobalah salah satu tujuh keajaiban yaitu Great Wall. Bisa Anda bayangkan dari ujung Cina ke ujung Cina lainnya, saya rasa sudah begitu banyaknya Great Wall, section Great Wall, dan itu antara satu section ke section yang lain itu bisa mencapai 1 atau 2 km, dan untuk dari menara satu ke menara lainnya itu bisa 1 km minimal, atau ya minimal 1 km. Saya tadi berjalan sampai menanjak mungkin sudah mencapai 1 km. Tidak kuat. Tantangan untuk Anda sekalian, jika Anda ke Cina, datang dan uji dari ketahanan tubuh Anda. Sampaikah kalian sampai dengan ke puncak-puncak di Great Wall, tapi dengan syarat pada saat musim dingin atau musim salju. Saya bayangkan pada saat musim biasa saja
kondisi dan cuaca di sini, suhunya itu sudah mendekati 0 derajat. Sekarang suhunya itu sekitar minus 7 derajat Celcius dan tidak ada salju sebetulnya, karena sudah 2 tahun terakhir ini di Beijing sendiri, di kota Beijing, distrik Beijing itu tidak ada salju turun. Jadi beruntunglah saya kalau seandainya ada salju turun di daerah-daerah tertentu, mungkin apalagi kalau seandainya di Great Wall ini, wow, terbayang. Oke, kita akan ketemu lagi di Snow World di distrik Beijing. Ada 3, 1, 2, 3, lucu-lucu sekali. Ya ampun, jadi pengen bawa pulang. Wah, menjauh. Jangan menjauh, papi. Ikut ke Jakarta. Ayo, ayo ikut. Come, papi. Amazing. Di Cina ketemu sama papi kecil-kecil. Tapi bagus sekali sebetulnya. Mungkin karena pengaruh cuaca mungkin. Jadi kelihatan bulunya terlihat lebih tebal dan lebih sipit. Lucu sekali. Pengen punya. Aduh, pengen punya. Nah, kalau spot terakhir yang saya kunjungi adalah Snow World, tak jauh dari Great Wall yang berada di pinggiran Beijing. Salju di sini adalah buatan, jadi bukan asli, namun cukup asik untuk pemula seperti saya yang menjajal bermain ski. And then you just go. when I go down, reflection. Did you take the picture? Teman-teman, tadi saya sudah bermain ski di Beijing, Cina. Pengalaman yang sungguh menyenangkan sekali sebetulnya. Tapi saya 3 kali saya naik ke atas dan mencoba untuk ke bawah dan selalu jatuh. Nanti akan saya coba lagi. 1 jam cuma 180 yuan. Itu untuk masuknya dan 20 yuan untuk sewa sepatu dan alat skinya. Nah, yang mahal itu kalau misalnya kita butuh coach, pemandu. Nah, pemandunya itu entah harganya berapa, pokoknya saya masuk habis 370. Oke, bye. Ini gerbang dari tadi saya sudah bermain ski di sini selama 1 jam dan sungguh memuaskan. Inilah suasana Snow World, yang real Snow World di Beijing, di distrik Beijing, pinggiran. Setelah
dekat dengan Great Wall dan kira-kira sekitar 40 menit perjalanan kalau lancar. Ini wahana untuk anak-anak, ban perosotan, merosot. Kemudian ini adalah bom kart, ya, bom kart. Nah, khusus permainan anak-anak juga. Jika teman-teman membawa keluarga dan ada anak-anak, ini suatu pengalaman yang tidak akan terlupakan untuk anak-anak Anda. Pasti akan senang di sini. Oke.